Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wassalaman daimain mutalazimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memperingati Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana tidak perlu keraguan lagi pada malam hari ini duduknya kita di sini sedang mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidaklah kita bangun dari tempat ini terkecuali Allah sudah ampunkan semua dosa-dosa kita. Allah panjangkan umur kita. Allah sehatkan badan kita. Allah angkat derajat kita. Allah luaskan rezeki kita di dalam taat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang banyak dihadiri oleh para guru-guru, para ulama, para asatid. Kita doakan guru-guru kita yang ada di hadapan kita, orang tua kita, agar selalu Allah jaga kehidupannya. Allah panjangkan umur mereka. Allah sehatkan badan mereka. Allah berkahi kehidupan mereka dan bisa membimbing kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Yang pertama-tama saya hormati di sini para dewan guru, para asatid, dan para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa qalallahu ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala nabiyukum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Sadaqallahul aliyul azim wa sadaqan nabiyul wafiyul karim. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menghadiri Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bukti kecil kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya bilang bukti kecil? Karena kalau benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mengikuti apa-apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia menjauhkan segala apapun yang dilarang oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kuntum tuhibbunallah,
apabila kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, Allah akan sayang kepada kalian. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, di dalam hadisnya Nabi mengatakan, ahibbuni lihubbillah wa ahibbu ahla baiti lihubbih. Cintailah aku untuk sampai cinta kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cintailah keluarga-keluargaku untuk sampai cinta kalian kepada aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita hadir Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanamkan yang bagus, tanamkan yang baik-baik di dalam hati kita, agar bangunnya kita dari tempat ini, agar menjalankan semua perintah yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menjauhkan semua apa-apa yang dilarang oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah cinta yang sesungguhnya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang-orang hadir Maulid tapi masih jauh daripada jalannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang-orang hadir Maulid tapi dia tidak mendengarkan perintahnya Nabi. Nabi mengajak untuk selalu sholat 5 waktu. Karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sholat 5 waktu kita? Apakah kita masih lalai sama sholat 5 waktu kita? Apakah kita masih bolong-bolong dalam sholat 5 waktu kita? Orang yang sholat saja, kata Allah di dalam Al-Quran, masih ada celakanya kalau dia lalai di dalam sholatnya. Wailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang lalai atas sholatnya, celakalah mereka. Mereka lalai di dalam sholatnya saja, celaka, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi mereka-mereka yang meninggalkan sholat 5 waktu. Ini perintah dari Allah, perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, atiullaha wa atiur rasul. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua perintahnya Allah, semua perintahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita laksanakan. Ayo, yang belum pernah sholat, atau sholat yang masih bolong-bolong, atau yang lalai di dalam sholatnya, mulai malam hari ini tanamkan niat baik untuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar selalu menjalankan sholat 5 waktu. Jelas di sini insyaallah. Faham insyaallah? Ya, jadi jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Banyak orang ngaji, datang maulid, sholat 5 waktu lancar, ya, sedekah lancar, tapi kadang-kadang larangan yang di Nabi kurang didengerin. Larangan yang diaturkan oleh Allah kurang dilaksanakan. Allah memerintahkan untuk tutup aurat. Allah melarang untuk zina. Allah melarang untuk makan riba. Allah melarang untuk mencuri. Allah melarang untuk berbuat bohong. Nah, itu semua larangan-larangan dari Allah yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalankan semua perintahnya dan jauhkan semua larangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hadir di sini nih. Rapih nih, Masya Allah, pakai koko, pakai sarung, ya, pakai peci, rapih. Ibu-ibunya juga, kaum perempuannya juga, pakai kerudung, pakai abaya, baju muslimah, rapih, Masya Allah. Yang saya mau pertanyakan, di rumah kayak begini gak modelnya? Bu, di rumah tutup aurat gak Bu? Pakai kerudung terus gak Bu?
ini kan kadang-kadang suka salah. Makanya saya bilang kalau orang hadir maulid cuman kecil kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu benar cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi melarang membuka aurat. Tutup aurat kita. Yang laki-laki pun begitu, yang perempuan pun begitu. Laki-laki jangan mentang-mentang laki sama laki, kadang-kadang cuma pakai kolor doang. Banyak ya, kalau hujan nggak jadi kadang-kadang suka panas tuh. Kadang-kadang buka baju pakai kolor doang, bleding. Tahu bleding? Masya Allah, mana perutnya gendut, hitam. Masya Allah. Ya, nggak bagus, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Auratnya laki-laki mah baina surah wa rukbah. Antara pusar sampai dengkul. Yang wajib ditutup. Yang laki-laki yang demen main bulu tangkis, tutup auratnya. Jangan pakai celana pendek, nggak boleh. Mau latihan bulu tangkis, mau main bulu tangkis, mau kejuaraan bulu tangkis, tutup aurat kita. Auratnya laki-laki mabaina surah wa rukbah. Mau main futsal, main bola, yang pada jago main bola, pakai celana yang tutup auratnya. Pakai celana panjang. Tempo-tempo ada yang bilang, Beb kalau pakai celana panjang kurang jago saya, Beb. Masya Allah. Orang kalau jago mau pakai sarung deh jago. Betul? Jangan pakai alasan, bukan alasan. Tutup aurat kita. Atau kalau memang diwajibkan pakai celana pendek, pakai celana legging dulu kan ada tuh ya. Buat laki-laki yang main bola juga tuh. Yang tutup aurat baru pakai celana pendek. Yang penting ditutup auratnya. Jelas insya Allah. Faham insya Allah? Nggak boleh buka aurat main bola, main bulu tangkis, ya. Berenang kadang-kadang ya, berenang apalagi ibu-ibu nih, Bu. Jangan suka berenang-berenang di situ tuh, Bu. Mana sih namanya tuh samping tuh? Pokoknya situ dah tuh, ya. Kan ada kolam berenang terbuka kadang-kadang tuh ya. Laki perempuan gabung di situ. Bu, ibu tahu gak kalau berenang ibu kan nyeplak, Bu? Tahu nyeplak, Bu? Bentuk tubuh ibu tuh kelihatan kalau lagi berendam, Bu. Masya Allah. Nggak boleh, Bu, nggak boleh. Ibu-ibu kalau mau berenang cari rawa, setu yang nggak ada orang, Bu. Berendam dah, sono dah. Paling dimakan buaya, Bu. Lah iya, Masya Allah. Orang zaman sekarang nih macem-macem. Tutup aurat kita. Nggak boleh kita buka aurat. Jelas insya Allah. Itu larangan dari Nabi. Kata Nabi jangan pernah membuka aurat. Tutup aurat kita. Perintah juga dari Nabi. Jangan sampai kita melanggar daripada aturan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Buat perempuan pakaian yang bagus, yang rapi, ya. Nabi ngajarin bukan laki-laki doang, perempuan pun diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Zaman sekarang banyak orang-orang kafir membikin baju muslimah tapi bukan aturan muslimah, bukan aturan Islam. Berapa banyak baju muslim pakai kerudung tapi ketat, banyak gak? Ini hati-hati nih anak-anak muda nih ya. Ya. Ciwi-ciwi zaman sekarang nih. Ini hati-hati nih, Masya Allah. Pakai kerudung rapi tapi celananya legging. Ya. Pakai kerudung tapi bajunya ketat, ya. Nggak boleh. Nabi ajarkan kalau pakai baju biar gombrong. Biar nggak kelihatan lekuk tubuhnya, pakai abaya. Abaya tuh baju kurung, ya. Yang tidak terlihat lekuk tuh tubuh. Pakai yang warna hitam, Bu. Kalau baju warna hitam bagus, Bu. Kenapa? Karena hitam nggak tembus pandang. Kadang-kadang baju warna putih, dalamannya merah. Lah coba bayangin itu. Pakai baju putih, dalamannya berwarna-warna kan kelihatan. Makanya kata Nabi banyak nanti perempuan-perempuan menutup aurat tapi seakan-akan telanjang di jalanan. Banyak itu. Di zaman sekarang kita lihat banyak yang seperti itu. Makanya saya bilang, ibu-ibu kalau benar-benar cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikutin aturan Nabi. Ayo mulai dari sekarang tutup aurat kita. Meskipun di depan rumah, di teras lagi nyapu, nggak boleh buka aurat. Mau ke warung samping, nggak boleh buka aurat. Mau beli tukang sayur, mau beli sayuran, nggak boleh membuka aurat. Harus menutup aurat. Bu, jelas Bu? Bu, tutup auratnya ya Bu. Jangan sekali-kali Bu
mau keluar rumah terkecuali kita sudah perhatikan, oh alhamdulillah ini udah ketutup, baru dah keluar rumah. Jelas insya Allah ya. Bapak-bapaknya juga tegur istri-istri kita yang belum bisa menutup aurat agar mereka tertutup auratnya, tidak dilihat sama orang lain. Jelas insya Allah. Ya, jadi itulah aturan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi mau masuk bulan Ramadan nih, 2 bulan lagi mungkin masuk bulan Ramadan. Perhatikan, siapkan diri kita mau masuk bulan Ramadan biar jadi orang baik, biar jadi orang yang benar, taat sama Allah, taat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan ngaji lancar, sholat lancar, ya. Hadir maulid lancar, tapi kadang-kadang masih suka makan uang riba. Ya, ada rentenir datang ke rumah, atau rentenir nawarin pinjaman uang. Kalau pinjemin uang, pinjam 1 juta, balikin 1 juta, enggak masalah. Tapi kadang-kadang kan rentenir minjemin 1 juta, balikin 1.200.000, betul? Balikin 1.300.000, betul? Ini yang enggak boleh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh, dilarang sama Allah. Enggak boleh makan uang riba, enggak boleh. Mau sesusah apapun diri kita, jangan pernah makan uang riba. Jelas insya Allah. Tobat yang sudah pinjam sama rentenir, tobat. Demi Allah, bukan nambah kaya, bukan nambah senang. Demi Allah, dia bakal tambah susah. Dia bakal tambah sengsara di dunia ataupun di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Tobat, ayo. Yang belum tahu agama, yang belum tahu pengajian, mongkanya datang ke pengajian. Nuntut ilmu, belajar. Agar kenapa? Kalau kesalahan kita nanti dibenerin sama guru kita. Kalau kita punya kesalahan, kita tahu kesalahan kita. Wah ini, saya pisan ini nih. Tahu, jadi kita punya kesalahan. Agar kita berubah menjadi yang lebih baik. Jelas sampai di sini insya Allah. Nah, ini orang kalau benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih di zaman sekarang nih dahsyat nih. Ya, lagi rame ya orang-orang yang kurang ajar sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, antum-antum yang hadir di sini ketahui orang-orang yang enggak cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang sembarangan ngomong tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada seseorang yang sudah songong bicaranya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi Allah itu orang bukan dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita punya lisan kurang ajar sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umatnya Nabi ngomong Muhammad aja nggak boleh, kurang ajar. Kita ngomong Muhammad Nabi saya, ya itu kurang ajar. Pakai Sayyiduna Muhammad. Kalau ngomong Nabi Muhammad pakai Sayyidina Muhammad, Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau Nabi Muhammad Rasulullah. Begitu yang bagus. Tanda kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang-orang zaman sekarang kurang ajar mensifatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang ajar, enggak tahu hadisnya, enggak tahu dalilnya, ngomong dari Nabi, tahu-tahu bilang ini dari Nabi. Demi Allah, itu orang tidak belajar. Itu orang tidak ada kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan diikutin kalau kita melihat baik di YouTube ataupun di Instagram ataupun di status ataupun di apapun yang kita lihat nanti, kalau ada orang yang kurang ajar sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah diikuti, jangan pernah ngefans, jangan pernah ngikut orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang nanti kita kalau ngefans sama dia, ngikut sama dia, kita akan terjerumus di neraka jahanam. Nauzubillah min. Dulu ada sahabat ngomong Muhammad aja ditegur sama Sayyidina Umar.
Ditegor sama Sayyidina Umar, pengen ditebas palanya sama Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena nggak ada adab, nggak ada sopan santun sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih kita ngomong pokoknya orang-orang yang besar tentang Islam, orang-orang yang membesarkan Islam, kita harus ta'adduban, beradab, berakhlak sama mereka. Kalau ngomong sama orang-orang besar ya pakai Sayyidina Muhammad, pakai Sayyidina Abu Bakar, pakai Sayyidina Umar, pakai Sayyidina Utsman, pakai Sayyidina Ali, pakai Sayyidina Abdurrahman bin Auf, semua sahabat-sahabat. Kita sebagai orang-orang kecil, recehan-recehan wajib mengucap Sayyidina. Kenapa? Karena bukti takzim kita terhadap mereka-mereka. Cinta kita terhadap mereka. Imam Syafi'i pakai Sayyidina Imam Syafi'i, pakai Al-Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik, Imam Abu Hanifah pakai kata-kata bagus. Jangan tempo-tempo orang ngobrol, ente tahu gak dulu Abu Bakar pernah ngomong begini. Wah, itu kurang ajar tuh orang. Ente tahu gak dulu Umar bin Khattab pernah ngomong begini. Ente tahu gak dulu Ali bin Abi Thalib pernah ngomong begini. Kurang ajar tuh orang. Emang siapa dia? Dia nggak tahu perjuangan sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka memperjuangkan nyawanya. Mereka memperjuangkan hartanya, ditinggal anak istrinya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana takzim kita kepada mereka-mereka? Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abu Hanifah, Imam Malik radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka berjuang untuk meluruskan akidah kita. Mereka imam-imam mazhab untuk membawa jalan kita ke jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kita penting di akhir zaman. Kita harus cinta sama mereka-mereka, orang-orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai beliau mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min waladihi wa walidih wa nasi ajmain. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah sempurna iman kalian. Tidaklah sempurna iman kalian sampai aku ini dijadikan di dirinya orang yang paling dicintai. Min waladihi, daripada anaknya, wa walidihi, dan ayah ibunya, wa nas ajmain, dan manusia seluruhnya. Jadi orang yang pertama kita cintai di hati kita yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanamkan di cinta kita tentang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, saya mau tanya, sama anak sayang enggak? Sama anak sayang enggak? Sama orang tua sayang enggak? Sama orang yang kita cinta sayang enggak? Jadikan yang nomor satu di hati kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih cinta kepada Nabi dibandingkan anak kita. Lebih-lebih cinta kepada Nabi dibandingkan kedua orang tua kita yang melahirkan kita, anak darah daging kita. Harus nomor satu yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak para sahabat berjuang melawan orang tuanya sendiri. Kenapa? Karena orang tuanya kurang ajar sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sahabat-sahabat punya anak enggak masuk Islam. Diperangi oleh ayahnya, diperangi. Kenapa? Karena mereka cinta yang nomor satu yaitu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas sampai di sini? Jelas insyaallah. Jadi kalau ada orang-orang yang nyeleneh, orang-orang yang bahasanya enggak bagus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah diikutin lagi itu orang. Itu orang enggak cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya sering bilang jangan kebanyakan nonton YouTube. Ya, jangan kebanyakan nonton Instagram. Jangan kebanyakan buka-buka yang lain. Jangan ngaji, nuntut ilmu. Datang ke majelis taklim, nuntut ilmu. Baru kita dapat ilmu yang hakikat yang benar.
Ilmu yang hakiki, ilmu yang diajarkan guru kita lewat kitab-kitab yang diajarkan oleh Imam Syafi'i, diajarkan oleh Imam Malik, diajarkan oleh Imam Ahmad bin Hambal, diajarkan oleh Imam Abu Hanifah. Itu adalah majelis taklim, wadah yang paling bagus untuk jalan kita menuju redoknya Allah dan redoknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas insyaallah? Faham insyaallah? Jangan kebanyakan buka yuk. Kalau ngaji jangan deh yuk. Jangan ya. Datang ke majelis taklim, niat yang baik, niat yang bagus, itu ilmu yang berkah. Orang zaman sekarang cuman denger doang. Wah, ini perkataan Imam Ali bin Abi Thalib. Oh, ini perkataan Imam Abu Hanifah. Oh, ini perkataan Imam Syafi'i. Enggak tahu juntrungannya dari mana. Tapi kalau orang ngaji, nuntut ilmu, gurunya buka kitab, ketahuan tuh apa yang dikeluarkan dari kitab tersebut dijelaskan oleh gurunya. Jadi di akhir zaman hidup kita nggak akan melenceng daripada jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas sampai di sini insyaallah. Bu, jangan main TikTok baik bu. Nih perempuan kadang-kadang main TikTok nih bu. Kadang-kadang pakai kerudung, yang main TikTok pakai kerudung, mongkanya tuh. Nabi nangis, Bu. Nabi sedih ngelihat umatnya kayak begitu. Nabi sedih ngelihat umatnya pakai kerudung. Kadang-kadang buka aurat, joget-joget depan kamera, dilihatin sama semua orang. Bayangin coba. Semua orang yang punya TikTok bisa ngelihat tuh orang. Bisa ngelihat tuh perempuan. Na'udzubillah min. Taubat mulai hari ini taubat ya. Laki-laki juga ya, laki-laki juga yang pada main-main TikTok jangan kayak perempuan ya. Ya laki-laki yang main TikTok jangan kayak perempuan. Masya Allah. Kadang-kadang ada juga laki-lakinya PA, suaminya PA, bininya suruh megang gendang, anaknya suruh joget-joget. Masya Allah. Banyak gak coba? Banyak gak? Keluarga PA namanya. Keluarga nggak benar tuh begitu tuh. Masya Allah. Bu tobat bu. Jangan suka naruh muka di status. Nih ibu-ibu nih bu. Ya. Jangan suka foto dikit-dikit selfie. Ya. Nih ibu-ibu nih kadang-kadang jalan-jalan kemana selfie. Masya Allah. Muka putih tangan hitam. Ya. Banyak gak begitu? Udah deh. Jangan deh. Ya Allah. Kita nggak pakai gitu-gituan. Betul? Jangan pakai taruh di Instagram, Masya Allah. Jangan, perempuan tuh biar punya haya. Kata Nabi Muhammad SAW, sebagus-bagusnya perempuan, kathratul haya, dia punya banyak malu sama orang. Dia takut sama orang, nggak mau dirinya dilihat sama orang. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa gharna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrajal jahiliyatil ula. Kata Allah, berdiam dirilah kalian wahai perempuan-perempuan di dalam rumah kalian. Jangan suka kelayapan, Bu. Jangan suka naik motor, ngiter kemana baik. Masya Allah. Kadang-kadang mau isi bensin nih di sini nih Gang Bengkong nih. Ngiternya ke sono Zamrud, Masya Allah. Emang pengen kelayapan, betul? Ngiternya ke sono, Masya Allah, ke Taman Kodok, Masya Allah. Ngapain? Nah ini nih sedih nih, mukanya kadang-kadang kita nggak cinta sama Nabi, gara-gara itu kurang perhatian kita sama Islam, kurang perhatian kita sama aturan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Allah, banyakin diam di dalam rumah. Wala tabarrajna tabarrajal jahiliyatil ula. Kata Allah, janganlah pernah berdandan seperti dandanan perempuan-perempuan jahiliyah. Perempuan-perempuan yang tidak bisa menutup auratnya. Jangan pernah kalian berdandan seperti perempuan-perempuan jahiliyah. Jadi ayo ibu-ibu, kalau emang benar cinta sama Nabi, bapak-bapak benar-benar cinta sama Nabi, ikutin aturan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nih kadang-kadang saya lagi khawatir juga nih orang sini nih, orang Gang Bawang nih. Ya, nih kalau minggu pada suka ke Fida gak tuh? Nih ibu-ibu khususnya nih. Bu tuh kalau minggu-minggu pakai jogging alasannya.
Nyari keringat katanya di Vida tuh pagi-pagi. Masya Allah. Laki bangun bininya hilang. Subuh-subuh udah kelayapan. Masya Allah. Anak gak diurusin. Bini laki gak diurusin kadang-kadang. Bu, gak ada insya Allah ya. Gak ada ya. Ada? Ada gak? Ya Allah. Kalau yang ada taubat bu. Taubat ya. Coba bu, jangan pakai alasan bu, jangan pakai alasan nyari keringat bu. Nabi ajarin kalau emang bener-bener nih bapak-bapak juga kalau bilang olahraga biar sehat. Ibu-ibu olahraga biar sehat, jogging biar sehat. Kata Nabi as-salatu riyadatul jawareh. Salat itu olahraga buat tubuh kita. Orang yang banyak salat tubuhnya sehat. Orang yang banyak salat tubuhnya sehat kata Nabi Muhammad SAW. Karena kalau kita lihat ya, itu gerakan-gerakan senam SKJ itu banyak ngambil dari sholat bu. Cuman nggak ada sujud aja senam SKJ, ya kan? Nggak ada yang sujud ya. Begini kan harus begitu ya, begitu. Itu kan takbiratul ihram kita tuh, Allahu Akbar, ya, ya. Kadang-kadang juga begitu tuh, ya, begitu tuh, ya. Ada kan begitu ya? Ruku ada ruku begitu modelnya. Ya, cuman nggak ada sujud aja. Becek abis hujan, lah iya ilok dia mau sujud di jalanan. Tuh. Jadi ikutin Nabi Muhammad SAW. Jangan pakai bilang nyari keringat. Ibu-ibu, bapak-bapak mau bilang nyari keringat. Sholat 1000 rakaat keringetan bu. Bener. Sholat dah, tes dah. Ya udah nggak 1000 dah, 500 tes 500 rakaat keringetan, ngocor keringetannya. Coba bayangin. Jangan pakai alasan. Emang aja demen ongkoh-ongkoh ya. Demen tuh kelayapan, ngiter, demen emang hobi udah. Ayo kita hilangin. Bu, yang tobat bu ya. Hilangin tuh bu adat-adat itu. Tapi saya yakin bu bukan ibu-ibu sini bu, saya yakin. Ibu-ibu sono no. No, ibu-ibu sono no ya. Pindahan sini romannya. Ya, tapi insya Allah nggak ada ya. Jadi jangan pakai begitu-begitu lagi. Jangan pakai yang namanya mau jogging, jangan dah, nggak bener, ya, banyak ladang maksiat di situ tuh, betul, ya, jangan, ayo kita yang rapih, kita yang bagus, ikutin aturan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Masya Allah, saya mudah-mudahan ini ya, ini ceramah paling cuma setengah jam, ya, atau 25 menit, ya, ini cuman wejangan doang, cuman support doang, semangat. Biar antum-antum setelah dari sini semangat ke majelis taklim. Semangat sholatnya lagi. Jalankan semua perintah-perintahnya Allah. Dan jauhkan semua larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo kita tanamkan niat baik. Insya Allah bangun dari sini. Besok kita akan hadir di majelis taklim. Amin ya rabbal alamin. Ayo jangan sampai kita melenceng daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang memang punya Facebook, yang memang punya Instagram, kalau buat dagang tafadhol silakan. Tapi tidak buat ajang maksiat, tidak buat memamerkan dirinya, memamerkan wajahnya, memamerkan tubuhnya. Tidak, ingat itu adalah maksiat yang jariah namanya. Dosa yang jariah, dosa yang berjalan terus. Apabila muka kita, tubuh kita ada di situ, ketika orang melihatnya pakai syahwat, maka dosanya ke kita. Na'udzubillah min dzalik. Ayo kita rubah sikap kita. Kalau buat dagang tafadhol silakan, ya. Tapi kalau buat ajang maksiat jangan. Mulai dari sekarang, Bu, yang punya Facebook, yang maksiat ya, yang punya Instagram, pulang sekarang nih bapak-bapak yang masih maksiat di handphone, ya, sampai rumah handphone taruh ambil martil. Bisa gak? Bisa gak? Hah? Ayo yang main TikTok pada ya, yang main YouTube, main apa itu, ketok handphonenya, cekrek. Tuh. Bisa insya Allah. Yang benar. Ya, mudah-mudahan kita bisa berubah tanpa merusak handphone kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan kita yang ada di sini kita mendapati redoknya Allah, mendapati redoknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita bisa mengikuti baginda Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fir ridaq wa la tuwalina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.